Oke ya, untuk Pancasila hari ini untuk grade 11 kita akan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya terkait dengan demokrasi Pancasila, kita akan attending dulu ya. Almeida, Ada, Sir. Amandali, Amandali ada? Nggak ada ya. Agung Kesia, Ya. Juan Fernan, Yes, sir. Junya, Yes, sir. Melvin, Yes, sir. Putu Purnama, Yes, sir. Bima, Bima, lihatkan kameranya ya. Please on your kamera ya, Bima. Jangan planet. Mukanya dilihatin. Nala, Nanda, Yes, sir. Denis, Yes, sir. Dikti Satria, Hello, sir. Gemas, Yo, Abigail, Yes, sir. Amanda, Yes, sir. Anggun, Yes, sir. Asia Keva, Kathleen Reina, Kathleen, Dwi Sutiadi, Yes, sir. Jessica Saputra, Leonie Angelia, Giga, Ya, ya, sir. Ya. Richard Lee, Yes, sir. Viola Dinata, Viola, Wilma, Yes, sir. Nggak ada. Jason, Nah, betul. Keva, please on your camera ya. Kepu, namanya kok Kepu. Jason ada Jason? Kenapa dia ya? Kemudian dia nggak join di lesson sebelumnya. Jason join nggak di Zoom meeting di subjek lain? Siapa yang satu kelas sama Jason? Sorry. Oke, jadi Jason absen ya. Oke, kita sekarang akan melanjutkan materi yang minggu lalu, demokrasi Pancasila. Ya, apa itu demokrasi Pancasila? Ada yang masih ingat terkait dengan demokrasi Pancasila? Ya, ada yang masih ingat demokrasi Pancasila itu apa? Apa itu demokrasi Pancasila? Ada material gitu? Ya, Abigail, sudah sempat baca materi di Google Classroom? Minggu lalu kan saya ada ujian, Sir. Oh gitu. Tapi materinya kan bisa dibuka di Google Classroom. Belum sempat baca ya? Belum. Oke. Ya, jadi demokrasi Pancasila itu adalah demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, ya. Sila 1 sampai dengan sila yang ke-5 yang mengutamakan musyawarah mufakat, kemudian berdasarkan ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan ya. Tunggu sebentar, saya akan share screen.
Oke, semuanya sudah bisa melihat ini ya? Sudah bisa melihat slide yang ada di layar kalian? Bisa? Sudah bisa dilihat ya semuanya? Sudah, Sir. Sudah, oke. Sekarang kita akan lanjutkan ya sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang gambar orang bermusyawarah ini ya, atau rapat desa. Jadi kalau di desa, kalau yang masih tradisional masih banyak terpelihara ya demokrasi Pancasila, salah satunya itu melalui musyawarah mufakat, terutama misalnya rapat desa. Ya, jadi ini rapat desa yaitu untuk memutuskan suatu masalah yang ingin didiskusikan oleh warga desa sehingga dia berkumpul ya melakukan rapat atau diskusi atau musyawarah ya yang disebut itu untuk mencapai suatu kata mufakat. Mufakat itu adalah keputusan bersama. Jadi ini yang dilakukan oleh masyarakat desa. Apabila mereka itu menemukan suatu permasalahan yang memerlukan suatu diskusi bersama untuk mencari jalan keluar atau keputusan terkait dengan masalah yang dihadapi tersebut. Ya, jadi ini adalah salah satu contohnya. Musyawarah untuk mencapai kata mufakat atau musyawarah atau diskusi untuk mencapai keputusan bersama. Itu ya, salah satu contohnya. Kemudian selanjutnya ya, apa saja yang akan kita pelajari di dalam dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia ini? Yang pertama ada sistem politik demokrasi Pancasila. Kemudian kedua itu pelaksanaan demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam kehidupan sehari-hari misalnya dalam kehidupan keluarga, bagaimana kalian mengimplementasikan ya demokrasi Pancasila itu dengan orang tua kalian, kemudian dengan saudara kalian dan lain sebagainya untuk menciptakan atau mengimplementasikan demokrasi Pancasila. Kemudian yang ketiga itu menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi kalau sudah budaya berarti sudah dilakukan continue atau setiap hari. Ya, jadi sudah menjadi kebiasaan. Ya, itu yang harus kalian lakukan itu seperti apa? Nanti saya akan jelaskan selanjutnya. Ya. Kemudian sistem politik demokrasi Pancasila ya merupakan sistem politik yang harus menghargai nilai-nilai musyawarah. Oleh karena itu, kita pun harus memahami tentang tata cara bermusyawarah tersebut. Ya. Sorry ya. Maaf, lagi agak sedikit kurang enak badan. Jadi sistem politik demokrasi Pancasila itu merupakan sistem politik yang harus menghargai nilai-nilai musyawarah. Oleh karena itu, kita pun harus memahami tentang tata cara bermusyawarah tersebut. Jadi sistem demokrasi Pancasila itu merupakan sistem demokrasi yang menghargai nilai-nilai musyawarah. Jadi kalau bermusyawarah itu harusnya bersikap seperti apa? Ya, apabila kita diskusi itu sikap kita harus bagaimana? Kemudian kalau sudah dihasilkan keputusan bersama atau mufakat itu kita harus bersikap seperti apa dengan keputusan musyawarah itu. Nah, oleh karena itu kita pun harus mengetahui juga bagaimana cara kita berdiskusi yang baik dan benar. Bermusyawarah yang benar. Baik itu kalian di lingkungan keluarga, kemudian di sekolah maupun di masyarakat. Kalian harus tahu bagaimana caranya berdiskusi dengan baik dan benar itu. Ya, jangan kalian itu serta-merta atau dengan arogan dan lain sebagainya berdiskusi, berkata-kata kasar, kemudian menjelekkan orang lain, tidak menghormati opini orang lain misalnya dalam diskusi dan lain sebagainya. Nah,
cara-cara bermusyawarah atau berdiskusi yang benar itu seperti apa yang harus kalian lakukan. Sekarang kita akan bahas. Nah, agar tata cara bermusyawarah dapat berjalan dengan baik, ya, dan lancar, maka kita harus mengetahui tentunya aturan bermusyawarah yang harus kalian lakukan. Yang pertama yaitu mengutamakan kepentingan negara atau masyarakat. Nah, sebagai contoh misalnya, kalau kalian itu sedang bermusyawarah di desa, kemudian atau mungkin di kompleks kalian, tempat kalian tinggal, ya, di perumahan. Jadi yang diutamakan itu adalah kepentingan bersama. Misalnya ada sekarang sempat hujan misalnya kemarin. Nah, kemudian rumah di tempat kalian tinggal itu selokannya itu mampet atau airnya tidak bisa mengalir dengan baik. Nah, kemudian karena dia mampet, sehingga semua warga yang tinggal di perumahan kalian itu berdiskusi bagaimana caranya agar air ini bisa berjalan dengan baik. Tidak lagi mampet, tidak lagi tersumbat dan lain sebagainya. Nah, sementara sumbatan tersebut ada di depan rumah kalian. Nah, pada saat berdiskusi, kalian tidak boleh mengutamakan kepentingan kalian sendiri. Sebaiknya diperbaiki di depan rumah saya saja dulu. Nah, yang lain jangan dulu. Karena saya sangat mendesak. Nah, misalnya seperti itu kalian memiliki opini. Itu tidak baik, ya. Karena itu mengutamakan kepentingan pribadi kalian. Yang harus kalian utamakan adalah kepentingan orang banyak atau kepentingan masyarakat. Sebaiknya opini kalian itu yaitu kita perbaiki semuanya, ya, agar masyarakat atau warga yang tinggal di perumahan saya ini bisa beraktivitas secara baik, tidak ada sumbatan air dan lain sebagainya. Seperti itu contohnya, ya. Begitu juga kalau di lingkungan keluarga, ya, kalian harus mengutamakan kepentingan keluarga, jangan egois, ya. Utamakan kepentingan diri sendiri, baru orang lain itu terbalik. Harusnya kepentingan umum dulu, baru kepentingan kalian sendiri. Kemudian tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ya, opini kalian atau pendapat kalian itu tidak harus diterima sama forum diskusi atau peserta yang lain. Kalau memang diterima, disepakati bersama, maka kalian terima dengan baik. Apabila kalian ditolak atau di-reject opininya, itu seharusnya bisa menerima dengan baik juga. Ya, jangan emosi, jangan marah dan lain sebagainya. Ya. Kemudian mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, ya jelas dan sudah jelaskan tadi bahwa apapun dalam kegiatan ini, dalam kehidupan kalian, baik itu di keluarga, di masyarakat maupun di sekolah, kita harus utamakan diskusi atau musyawarah terlebih dahulu, ya, untuk mengambil suatu keputusan atau problem solving atau jalan keluar dari suatu masalah. Kemudian musyawarah harus meliputi semangat kekeluargaan, ya, dengan etikat baik dan penuh rasa tanggung jawab dalam menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah. Jadi dalam diskusi itu atau dalam musyawarah itu kita harus diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yaitu tadi respect with other opinion, misalnya menghargai pendapat orang lain. Kalau orang lain sedang berbicara atau mengungkapkan pendapat, kalian tidak boleh memotongnya misalnya. Kemudian setelah terjadinya musyawarah itu pasti akan dihasilkan mufakat atau keputusan bersama. Nah, keputusan bersama itu kalau sudah disepakati bersama, kalian harus laksanakan dengan baik. Jangan kalau sudah keputusannya A misalnya, kalian itu menolak. Saya nggak mau melaksanakan keputusan itu karena keputusan itu adalah bukan opini saya. Ya, saya tidak sesuai dengan keputusan itu. Kalau misalnya seperti itu tidak boleh. Karena kalian itu sudah ikut di dalam diskusi itu, berarti kalian itu menerima hasil diskusi tersebut yang berupa mufakat atau keputusan bersama tersebut. Itu yang harus kalian lakukan, ya. Kemudian musyawarah dilakukan dengan akal sehat disertai hati nurani yang luhur. Ya, akal sehat itu artinya logik atau sesuai dengan logika yang ada.
Jangan kalian itu berbuat yang bukan-bukan, ya. Jangan berbuat yang tidak baik atau semena-mena dalam diskusi tersebut. Itu maksudnya. Nah, kemudian keputusan yang diambil itu harus dapat dipertanggungjawabkan, baik itu kepada Tuhan dan menjunjung tinggi juga harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Nah, dalam keputusan yang diambil itu, kalian itu harus bisa mempertanggungjawabkan kepada Tuhan, artinya sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan, sesuai dengan nilai kebenaran, dan juga menghormati hak-hak orang lain. Ya. Jadi jangan sampai keputusan yang dihasilkan dalam diskusi atau musyawarah itu sampai merugikan orang lain, ya, merugikan orang lain, kemudian menyimpang dari aturan yang berlaku di dalam masyarakat misalnya. Jadi itu sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi ini musyawarah atau mufakat atau keputusan bersama yang dihasilkan itu tentunya harus sesuai dengan nilai ketuhanan, kemudian hak-hak orang lain juga dihormati, kebenaran dan keadilan juga dijunjung tinggi dengan baik. Ya. Itu yang harus kalian lakukan. Ya, sampai di sini ada pertanyaan dulu, any question ya? Terkait dengan materi hari ini, ada pertanyaan? Ada pertanyaan semuanya? Kalau tidak ada pertanyaan, sering yang bertanya sekarang ya, apakah kalian itu memahami atau tidak? Ya, bagaimana seharusnya dalam musyawarah itu yang harus dilakukan? Ya, agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apa yang harus dilakukan? Yang masih mati kameranya Jason, coba dijawab apa yang harus dilakukan dalam bermusyawarah? Apa, Sir? Apa yang harus kita lakukan dalam bermusyawarah agar sikap kita itu atau mengimplementasikan demokrasi Pancasila? Mengutamakan importance of the country. Ya, mengutamakan kepentingan negara. Ya. Ya. Terus apa lagi? Yang lain yang masih mati kameranya Viola, Giga, Dennis, Kepu. Siapa Kepu? Kepa ya? Dennis, Giga, Viola, Kepu, alias Keva. Ya, apa yang harus dilakukan dalam musyawarah selain mengutamakan kepentingan negara katanya? Apa yang harus dilakukan dalam musyawarah agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Giga, Viola, Dennis, Keva. Nah, bermusyawarah secara mufakat. ya, bermusyawarah secara mufakat maksudnya apa? Viola? Giga, jangan ketawa-ketawa. Kamu itu bisa nggak jawab apa yang harus dilakukan dalam musyawarah? Kamu ngetawain temen tapi kamu nggak bisa. Viola bisa dia jawab musyawarah mufakat. Benar ya, musyawarah untuk mencapai keputusan bersama. Coba Giga sekarang apa yang harus dilakukan dalam musyawarah? Kamu ketawa aja dari tadi. Tuh, dimatiin deh kameranya kan. Nggak denger, Sir. Apa yang harus dilakukan, Giga? Nanti yang mati-mati kameranya ini saya kasih tahu parentnya ya, lewat grup parent. Oke, yang lain apa bisa menjawab ya selain yang mati kameranya ini? Apa yang harus dilakukan dalam musyawarah? Tidak memaksakan kehendak orang lain. Ya, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ya, Kesia benar. Terus apa lagi? Meliputi semangat kekeluargaan. Iya, meliputi semangat kekeluargaan dalam bermusyawarah. Apa lagi? Wilma? Kalau ada saran atau diskusi tidak boleh ngomong yang kasar, harus ditata dengan baik.
Ya, saran tidak ya. boleh berkata dengan kasar, harus menghormati pendapat orang lain. Ya, itu yang harus dilakukan ya. Sekarang kita akan lanjutkan. Nah, itu yang harus dilakukan dalam bermusyawarah agar bermusyawarah itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau demokrasi Pancasila. Nah, lalu bagaimana pelaksanaan demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ya, artinya bagaimana cara kalian itu implementing demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Pelaksanaan demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tiada lain merupakan wujud nyata dari pelaksanaan demokrasi, baik itu dalam kehidupan keluarga, kemudian masyarakat, dalam lembaga atau organisasi non-formal, atau kemasyarakatan sampai pada lembaga atau organisasi formal atau lembaga negara. Jadi pelaksanaan demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu artinya bagaimana implementing atau melaksanakan, mengimplementasikan ya demokrasi Pancasila itu dalam kehidupan keluarga, kemudian masyarakat dan organisasi non formal lainnya. Ya. Itu yang dimaksud. Nah, kemudian bagaimana prinsip-prinsip ya yang harus kita laksanakan, yang harus kita jadikan acuan atau jadikan rule dalam bermusyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, musyawarah bersumber pada paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti musyawarah yang harus kita lakukan itu harus sesuai dengan jiwa atau sila keempat. Kemudian, setiap putusan yang diambil harus selalu dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Ya. Kemudian setiap peserta musyawarah memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapatnya. Jadi setiap orang itu dalam bermusyawarah atau berdiskusi itu memiliki kesempatan yang sama. Tidak ada yang mendominasi, ya, tidak ada yang lebih menonjol dan lain sebagainya. Kita kedudukannya sama. Kemudian hasil setiap musyawarah atau putusan baik berdasarkan musyawarah mufakat ataupun dengan suara terbanyak harus diterima dan dilaksanakan dengan itikat baik. Jadi sekali lagi, kalau udah diskusi, kemudian hasil diskusi itu sudah didapatkan, tidak boleh ada yang menggerutu atau tidak terima dengan hasil keputusan tersebut. Viola, apa yang kamu lakukan dengan masanya? Ya, jadi itu yang harus dilakukan ya. Kemudian, jadi kalau sudah dihasilkan keputusan bersama itu, kita harus menerimanya dengan baik. Ya, kemudian apabila cara musyawarah mufakat mengalami jalan buntu, maka putusan dapat dilakukan dengan suara terbanyak atau voting. Ya. Jadi musyawarah itu juga kadang-kadang tidak menemukan jalan keluarnya. Nah, kalau tidak menemukan jalan keluarnya, baru dilaksanakan voting ya, atau pengambilan suara terbanyak. Oke, itu yang harus kita lakukan bersama, ya, guna mengimplementasikan demokrasi atau nilai-nilai demokrasi Pancasila, terutama dalam bermusyawarah dan dalam kehidupan sehari-hari. Minggu depan kita akan mencoba menjelaskan kembali bagaimana penerapan Pancasila atau demokrasi Pancasila maksudnya dalam kehidupan sehari-hari, baik di keluarga, kemudian di masyarakat maupun di sekolah. Oke, ada yang ditanyakan dulu dari penjelasan Sir tadi? Any question ya? Terkait materi yang sudah Sir sampaikan? Sir, walaupun namanya opini setelah musyawarah itu enggak apa ya? Enggak baik untuk itunya tapi enggak tahu cara gituannya Mas, enggak ngerti bisa. Kan ada opini, ada keputusan atau problem solving yang sudah ditemukan, itu maksudnya. Gimana Abigail? Coba diulang.
jika opininya itu nggak baik untuk Dilaksanakan atau disetujui ya. untuk komunitasnya, tapi Heeh. masih itu harus dilaksanakan masih kalau dikit harus walaupun Ya kan ada opini, ada orang yang mengeluarkan opini, tapi opini itu tidak baik untuk komunitas tersebut, gitu ya. Gitu terus. nggak usah sir, nggak jadi sir. Nggak bisa jelasin sir. Oke. Iya. Kalau misalnya ada musyawarah, terus ada keputusan, tapi keputusan itu tidak disetujui oleh orang itu, komunitas itu, atau anggota komunitas itu maksudnya ya. Ya, jadi makanya kalau musyawarah itu seakan semuanya udah setuju, ya. Kalau udah hadir dalam musyawarah, terus menghasilkan keputusan itu biasanya semuanya udah setuju. Dan mau nggak mau kalau sudah dihasilkan keputusan itu harus dilaksanakan dengan baik. Ya tidak boleh ada yang masih emosi dengan keputusan tersebut karena kalian juga sudah ikut di dalam proses diskusi tersebut. Oke, ada pertanyaan yang lain lagi sebelum kita menuju ke Google Classroom untuk hari ini? Melvin, ada pertanyaan? Juan? Pasti enggak, soalnya dia dari tadi ingin nawar-nawar tidak ada Zoom meeting. Ya. Oke, sekarang please check your Google Classroom. Coba silakan cek Google Classroom kalian. Saya sudah mengupload materi yang sudah saya jelaskan tadi dan worksheet untuk Pancasila hari ini. Silakan dicek ketemu apakah sudah ketemu atau tidak ya worksheetnya. Sekali lagi terima kasih atas ucapan kalian untuk ucapan Happy Teacher Day ya untuk hari ini buat semuanya. Udah ada sir materinya. Sudah ketemu, yang lain juga sudah ketemu ya untuk materi Pancasila hari ini yang sudah saya upload di Google Classroom dan worksheet yang harus kalian kerjakan. Oke? Ya, terima kasih ya. Ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri Zoom meeting ini? Enggak sir. Oke, terima kasih atas perhatian kalian ya. Kita lanjutkan minggu depan untuk Pancasila di Zoom meeting. Saya tunggu kalian di Google Classroom ya. Silahkan kerjakan dengan baik dan segera submit apabila kalian sudah selesai. Jangan mengulur waktu karena banyak worksheet dari subjek-subjek yang lain yang harus kalian kerjakan nanti ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan tutur kata yang tidak berkenan. Sampai jumpa minggu depan. Silakan mengerjakan worksheet yang sudah saya berikan melalui Google. Thank you sir. Thank you. Happy Terima kasih, Teacher's Sir. Day. Bye. Salam guru, Sir. Thank you semuanya. Yes, sir. Yes, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Selamat Hari Guru, sir. Ya, terima kasih Melvin.